The Business School by Robert T. Kiyosaki, bab ke-8. Nilai ke-6, kepemimpinan. Baik ayah kaya maupun ayah miskin adalah pemimpin yang hebat. Ayah kandung saya adalah kepala bidang pendidikan di negara bagian Hawaii. Dia pembicara yang hebat, dan dia bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di Hawaii. Ayah kaya juga pemimpin yang hebat. Dia menginspirasi semua karyawan serta investor yang dia miliki untuk membantunya membangun kerajaan bisnis. Saat saya kembali dari Vietnam, ayah kaya mengingatkan saya akan pentingnya bekerja untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dia berkata, para pemimpin melakukan apa yang ditakutkan oleh kebanyakan orang. Barangkali itulah sebabnya hanya ada sedikit pemimpin bisnis di kuadran B. Dalam bab ini, saya membahas nilai dari keterampilan kepemimpinan yang dikembangkan seseorang dalam bisnis pemasaran jaringan. Keahlian kepemimpinan bukanlah pilihan. Ayah kaya juga biasa berkata, ada pemimpin dalam setiap kuadran, tapi kau tidak perlu menjadi pemimpin untuk sukses dalam setiap kuadran, kecuali untuk kuadran B. Dalam kuadran B, keahlian kepemimpinan bukanlah pilihan. Dia melanjutkan, uang tidak akan mengalir ke bisnis-bisnis dengan produk atau jasa terbaik. Uang mengalir ke bisnis dengan pemimpin terbaik dan tim manajemen terbaik. Kalau Anda melihat kuadran cash flow, ada pemimpin dalam masing-masing kuadran. E, S, B, dan I. Ayah miskin, contohnya, adalah pemimpin yang dinamis di kuadran E. Sedangkan ayah kaya adalah pemimpin di kuadran B dan I. Sejak usia saya masih sangat belia, kedua ayah menekankan pentingnya mengembangkan keahlian kepemimpinan. Itulah sebabnya kedua ayah menganjurkan saya ikut pramuka, berolahraga, dan masuk militer. Bila melihat kembali pelatihan apa yang paling berperan bagi kesuksesan profesional dan keuangan saya bisa mengatakan bahwa itu bukan mata pelajaran yang saya pelajari di sekolah, tapi pelatihan yang saya terima dalam kepramukaan, olahraga, dan militer. Pada awal tahun 70-an, ketika bersiap-siap meninggalkan markas Korps Marinir untuk terakhir kalinya, saya meninggalkan dunia militer dan memasuki dunia bisnis di kuadran B. Saya ingat berpikir, apakah keterampilan kepemimpinanku cukup baik? Anda yang mengetahui apa yang terjadi dengan saya setelah meninggalkan militer pasti tahu bahwa pelatihan kepemimpinan yang saya terima di pramuka, olahraga, dan militer tidak cukup untuk menghadapi tantangan dalam dunia bisnis kuadran B yang sudah menunggu saya. Saya masih harus banyak belajar. Alasan keterampilan kepemimpinan saya tidaklah cukup semata karena peraturan, konteks, dan lingkungan dalam dunia bisnis berbeda dengan dunia militer. Saat bersiap hendak perang, kami tahu bahwa jika pemimpinnya buruk, akan ada orang yang meninggal. Dalam dunia bisnis, jika Anda adalah pemimpin yang buruk, Anda akan dituntut atau dimintai pertanggungjawaban lewat perwakilan serikat bisnis pihak yang bersangkutan. Dalam militer, kami dimotivasi oleh rasa takut mati, nilai-nilai tim, dan pentingnya misi kami. Dalam dunia sehari-hari, saya sering mendengar nilai motivasi yang sepenuhnya bertentangan dengan hal itu. Dalam dunia bisnis, yang memotivasi orang adalah keamanan, bukannya kebebasan. Uang, bukannya misi. Individual, bukannya tim. Dan manajemen, bukannya kepemimpinan. Perbedaan-perbedaan nilai itu membuat saya sulit beradaptasi dalam dunia bisnis dan masih berjuang menghadapi perbedaan itu sampai sekarang. Saya tahu bahwa saat karyawan mengikuti rapat umum di perusahaan, para manajer akan menyinggung tentang misi perusahaan, pentingnya semangat tim, dan berbagai gagasan ideal lainnya. Namun, saya mendapati bahwa uang, keuntungan, dan keamanan adalah perekat utama sebagian bisnis saat ini. Ketika mulai melihat-lihat berbagai perusahaan pemasaran jaringan, saya mulai menemukan banyak pemimpin, sekali lagi tidak semuanya,
yang memiliki nilai pokok yang sama dengan yang saya temukan di pemimpin militer. Mereka menjunjung tinggi pentingnya misi, tim, dan kebebasan. Kebanyakan pemimpin di bisnis pemasaran yang saya temui, baik muda maupun tua, sangatlah menginspirasi. Mereka tidak seperti kebanyakan manajer yang saya temukan di dunia korporasi yang merasa diri mereka adalah pemimpin. Manajer bukanlah pemimpin. Bagi saya, salah satu keuntungan terbesar dari bisnis pemasaran jaringan adalah pelatihan kepemimpinan yang Anda terima. Pelatihan yang memberi Anda pendidikan, waktu, dan kesempatan untuk mengembangkan salah satu keterampilan bisnis terpenting agar bisa sukses di kuadran B. Keterampilan kepemimpinan itu sangatlah berbeda dari keterampilan manajemen yang paling sering dibutuhkan dalam kuadran E dan S. Jangan salah paham, keterampilan manajemen adalah keterampilan yang sangat penting, tapi harus dibedakan dengan keterampilan kepemimpinan. Anda juga harus mengetahui apakah Anda sudah mengembangkan keterampilan itu dan kapan saat yang tepat untuk menggunakannya. Seperti yang dikatakan ayah kaya, manajer belum tentu pemimpin, dan pemimpin belum tentu manajer. Ketika bertemu dengan seseorang dari kuadran E atau S yang mengalami kesulitan melakukan transisi ke kuadran B, saya sering menemukan orang dengan keahlian teknis atau keahlian manajemen yang hebat, tapi kemampuan kepemimpinan yang tidak memadai. Sebagai contoh, seorang teman dari teman datang kepada saya karena ingin mengumpulkan uang untuk membuka restoran sendiri. Dia adalah kepala koki yang brilian dan sangat terlatih dengan pengalaman memasak makanan berkualitas selama bertahun-tahun. Dia mempunyai konsep baru yang unik untuk restorannya. Rencana bisnis yang tertulis dengan baik, proyeksi keuangan yang amat baik, lokasi pilihan yang sangat bagus, dan pelanggan yang akan mengikutinya ke restoran barunya. Jika dia bisa mendapatkan seseorang yang menginvestasikan $500.000 yang dibutuhkannya. Sudah 5 tahun sejak dia menunjukkan rencana bisnisnya kepada saya. Itu rencana yang bagus. Tapi semua orang yang dia minta untuk berinvestasi menolaknya, termasuk saya. Sekarang dia masih bekerja di restoran yang sama sebagai karyawan. Dia masih merupakan koki yang hebat dan dia masih mencari modal awal $500.000. Saya tidak tahu alasan para investor lain menolak berinvestasi, tapi saya bisa memberitahu Anda alasan saya. Berikut alasan saya tidak berinvestasi. Alasan pertama, walaupun mempunyai pengalaman, daya tarik, dan karisma, dia tidak mempunyai keahlian kepemimpinan yang dapat menginspirasi keyakinan. Walaupun dia bisa mendirikan restoran dan menjalankannya dengan sukses, saya ragu dia bisa mengubahnya menjadi jaringan restoran besar. Kurangnya kepercayaan diri dalam dirinya menyerukan, saya akan sukses, tapi saya akan selalu kecil. Dengan kata lain, dia memiliki keterampilan manajemen yang bagus, tapi saya rasa dia tidak memiliki keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membuat rencananya berhasil. Saya tidak ragu dia mampu mengurus 10 restoran, tapi saya ragu dia memiliki keterampilan kepemimpinan untuk membangun bisnis yang bisa membangun 10 restoran. Dia memerlukan mitra bisnis dengan keterampilan kepemimpinan dan bisnis. Tapi seperti kebanyakan orang yang berpindah dari kuadran E dan S, dia tidak ingin punya mitra. Dia ingin membangun bisnis impiannya sendiri. Alasan kedua, bila Anda melihat kuadran cash flow, perbedaan antara kuadran S dan B adalah ukuran. Sebagai contoh, kalau mendengar seseorang berkata, saya ingin membuka gerai hamburger di sudut jalan ke-6 dan jalan Vine, Anda akan tahu bahwa orang ini kemungkinan besar akan mandek di kuadran S untuk waktu yang lama. Kalau Anda mendengar orang lain berkata, saya akan membuka gerai hamburger di setiap sudut jalan utama di setiap kota besar di seluruh dunia, dan saya akan menyebut bisnis ini McDonald's. Anda akan segera tahu bahwa orang ini merencanakan membuka gerai hamburger yang sama, tapi orang ini berencana melakukannya melalui kuadran B. Dengan kata lain, usaha hamburger yang sama, tapi dari kuadran yang berbeda. Ayah kaya berkata, perbedaan jumlah sudut jalan adalah perbedaan kepemimpinan. Jadi, saya tidak berinvestasi
karena saya ragu apakah saya akan mendapatkan investasi saya kembali. Bukan karena bisnis itu akan gagal. Alasan saya merasa ragu akan mendapatkan uang saya kembali adalah karena dia mungkin akan tetap kecil walaupun sukses. Kalaupun dia membayarnya kembali, itu akan memerlukan waktu lama. Kalau Anda bertanya kepada sebagian besar investor profesional, mereka tidak akan tertarik mendengar seberapa bagus sebuah restoran. Yang ingin mereka ketahui adalah seberapa besar jaringan restoran itu akan berkembang. Alasan ketiga saya tidak berinvestasi adalah kalau dia bermaksud untuk tetap kecil, mengapa saya harus berinvestasi? Saya akan bersemangat untuk berinvestasi kalau dia ingin menjadi besar dan mungkin mengubah $500.000 saya menjadi puluhan juta dolar. Dengan kurangnya keahlian kepemimpinan untuk menjadikan suatu restoran besar, sungguh meragukan bahwa dia bisa mengubah $500.000 saya menjadi jutaan dolar. Itulah kerugian akibat tidak adanya keahlian kepemimpinan untuk membawa bisnis dari kuadran S ke kuadran B. Seperti yang dikatakan ayah kaya, uang tidak mengalir ke bisnis dengan produk atau jasa terbaik. Uang mengalir ke bisnis dengan pemimpin dan tim manajemen terbaik. Alasan keempat untuk tidak berinvestasi adalah karena teman saya itu selalu ingin menjadi anggota terpandai dalam timnya. Dia mempunyai masalah ego. Seperti sering dikatakan ayah kaya, kalau kau pemimpin tim dan kau juga orang terpandai dalam tim, timmu berada dalam kesulitan. Maksud ayah kaya adalah, dalam banyak bisnis kuadran S, kepala bisnis seringkali adalah orang terpandai. Sebagai contoh, Anda berkonsultasi dengan dokter atau dokter gigi, bukan resepsionis untuk keperluan medis dan gigi Anda. Dalam bisnis kuadran B, keahlian kepemimpinan itu penting karena orang B harus berhubungan dengan orang-orang yang jauh lebih pandai, lebih berpengalaman, dan lebih mampu dibanding dirinya sendiri. Sebagai contoh, saya melihat ayah kaya, seseorang yang tidak memiliki pendidikan formal, berhubungan dengan bankir, pengacara, akuntan, penasehat investasi, dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Kebanyakan di antara mereka mempunyai gelar master dan beberapa bergelar doktor. Dengan kata lain, untuk melakukan pekerjaannya, dia harus memimpin dan mengarahkan orang yang jauh lebih berpendidikan dan terdidik dalam banyak bidang profesional yang berbeda. Guna mendapatkan uang untuk bisnis, dia seringkali harus berhubungan dengan orang yang jauh lebih kaya daripada dirinya. Murid bernilai A bekerja untuk murid bernilai C. Dalam banyak hal, orang kuadran S hanya berhubungan dengan klien, teman sejawat, seperti sesama dokter atau pengacara lain, dan bawahan. Untuk melakukan perpindahan ke kuadran B, seringkali dibutuhkan lompatan besar dalam keterampilan kepemimpinan, bukan keterampilan teknis. Dengan kata lain, jika memiliki keterampilan kepemimpinan yang hebat, Anda bisa mempekerjakan orang-orang dengan keterampilan teknis tinggi yang dibutuhkan untuk membuat bisnis berkembang. Orang-orang seperti pengacara, akuntan, CEO, presiden, wakil presiden, teknisi, dan manajer. Seperti saya sebutkan sebelumnya, siswa yang mendapat nilai A bekerja untuk siswa yang mendapat nilai C, dan siswa yang mendapat nilai B bekerja untuk pemerintah. Jika Anda adalah siswa yang mendapat nilai C, dan C adalah singkatan untuk communicator atau komunikator, Anda memiliki keterampilan kepemimpinan yang hebat dan Anda mampu mempekerjakan siswa yang mendapat nilai A yang memiliki keterampilan teknis hebat. Kepemimpinan itu bukan pilihan. Suatu hari, teman dari teman saya ini menelpon untuk menanyakan mengapa saya tidak berinvestasi dengannya. Saya kurang lebih memberitahunya keempat alasan yang saya uraikan tadi. Karena merasa tersinggung dan berusaha membela diri, dia berkata, "Tapi saya sudah mendapat pelatihan terbaik di dunia. Koki kepala dari seluruh dunia bermimpi masuk sekolah memasak tempat saya belajar. Saya mempunyai pengalaman bertahun-tahun, bukan hanya di dapur, tetapi juga dalam mengelola restoran. Bagaimana Anda bisa berkata saya tidak mempunyai keahlian kepemimpinan?" Setelah sedikit menjelaskan dengan sabar, dengan mengatakan bahwa uang, keyakinan, dan kepemimpinan saling berhubungan, dia mulai mengerti maksud saya.
Namun saya rasa banyak yang masih belum dia mengerti. Akhirnya dia berkata, tapi kenapa saya perlu keahlian kepemimpinan? Padahal saya memiliki pendidikan yang amat bagus dan pengalaman bertahun-tahun. Ketika saya menyarankannya bergabung dengan perusahaan pemasaran jaringan yang mengajarkan pendidikan bisnis dan pengembangan kepemimpinan, dia marah dan berkata, "Saya ada dalam bisnis restoran. Saya tidak membutuhkan pendidikan bisnis dan pengembangan kepemimpinan lebih lanjut." Saya menyadari bahwa baginya pendidikan bisnis seumur hidup dan pengembangan kepemimpinan yang berkesinambungan adalah pilihan. Bagi ayah kaya, mengembangkan keterampilan kepemimpinan adalah hal wajib. Baginya, keterampilan bisnis bukanlah pilihan di kuadran B. Demikian The Business School bab 8 bagian yang pertama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.